menu sepekan kembali ke hadapan Anda. Unit pengumpul zakat Bank Kalsel ikut andil dalam gerakan bakti bersama untuk membantu para mu'alaf di pedalaman, tepatnya di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. UPZ Bakti Bersama yang menghimpun beberapa UPZ termasuk perbankan, salah satunya ialah UPZ Bank Kalimantan Selatan. Di kesempatan yang digelar belum lama tadi, mereka menuju Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan untuk memberikan bantuan kepada mu'alaf yang termasuk dari 8 asnaf penerima zakat. Adapun bantuan yang disalurkan ialah berupa pakaian sholat, kitab Iqra dan Al-Quran, hingga karpet sajadah. Bantuan tersebut sangat penting untuk memberikan dukungan dan memperkuat keimanan dan mengenal Islam yang lebih dalam lagi bagi para mu'alaf. Ulun mewakili mu'alaf sekecamatan Halong dan dari teman-teman sebertaan bahwasanya sangat berterima kasih dan bersyukur. Mudah-mudahan dengan bantuan yang ada ini berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang. IMM UIN Antasari Banjarmasin yang menjadi penggerak dari kegiatan tersebut terus mengajak umat Islam untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya untuk bersama-sama memberikan manfaat lebih luas kepada mereka yang membutuhkan, di samping zakat sendiri merupakan pembersih harta. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. SD Negeri 2 Kapuh Tengah, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW sekaligus haul Abah Guru Sakumpul berlangsung di aula sekolah tersebut. Isra Mi'raj terbagi dalam dua peristiwa yang berbeda. Pertama, Isra yakni peristiwa saat Nabi besar Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram Mekah hingga Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Sedangkan peristiwa Mi'raj adalah baginda Rasul diperjalankan dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj biasanya diperingati atau dirayakan setiap 27 Rajab, yang merupakan bulan ke-7 dalam kalender Islam. Dari sekian banyak sekolah di HSS yang melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, salah satunya Sekolah Dasar Negeri 2 Kapuh Tengah yang juga ikut melaksanakan peringatan peristiwa penting baginda Rasul tersebut. Kegiatan ini diikuti seluruh kelas mulai kelas 1 hingga kelas 6 dan guru serta orang tua murid. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas nilai spiritual serta menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia kepada generasi muda dengan tujuan untuk meneladani perjuangan baginda Rasul. Peringatan Isra Mi'raj tahun ini mengambil tema meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul. Kegiatan acara dimulai dengan pembacaan kalam ilahi oleh Aisyah Nazwa, siswi kelas 4 SDN tersebut. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kapuh Tengah, Hajah Mas Lara berharap dengan peringatan Isra Mi'raj ini dapat menjadi momen untuk memperkuat iman dan takwa serta meningkatkan moralitas dan akhlak siswa-siswi. Ditambahkannya, peringatan Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar acara rutin, tetapi juga sarana penting untuk membentuk karakter generasi yang berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan zaman. Kami dari SD Negeri 2 Kapuh Tengah hari ini memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW sekaligus haul Guru Sekumpul yang ke-20. Mudah-mudahan dengan memperingati Isra dan Mi'raj ini nantinya kita dapat meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul. Kemudian dapat juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pihak sekolah mendatangkan penceramah Ustadz Muhammad Tahir dari Sungai Tuli, Desa Kapuh, Kecamatan Simpur untuk memberikan Mau'idatul Hasanah. Dari tausiah yang disampaikan Ustadz Tahir, ada beberapa hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa Isra Mi'raj. Pertama, tingginya derajat kehambaan. Kedua, pembekalan dakwah yang tangguh. Ketiga, penyampaian kebenaran meski pahit. Keempat, syariat Nabi Muhammad SAW menghapus syariat Nabi terdahulu. Selain itu, Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, sebab Rasul memperoleh perintah untuk pertama kalinya menjalankan sholat 5 waktu.
Di antara pelajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pelajaran intinya yaitu adalah menjaga sembahyang 5 waktu, sehingga sembahyang 5 waktu ini menjadi benar-benar tiang agama bagi kita kaum muslimin, dan semoga ya kewajiban-kewajiban yang lainnya itu terlaksana dengan baik. Kegiatan ini juga diisi dengan pembacaan tahlilan dan doa. Abdiansa Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, menyambut malam pergantian Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, warga Tionghoa di Banjarmasin memanjatkan doa di Kelenteng Kartarahaja atau Pok An Kiong. Meski cuaca di Banjarmasin pada Rabu malam diselimuti hujan, namun hal itu tak menyurutkan semangat umat Tionghoa untuk berdatangan ke Kelenteng Kartarahaja yang berada di Jalan Niaga Utara Kertak Baru Ilir atau berdiri tepat di tengah pasar. Datang silih berganti mereka memanjatkan doa penuh harapan di tahun baru Sio Ular Kayu itu. Semakin malam semakin banyak pula warga yang datang hingga mencapai puncaknya pada pukul 24.00 WITA. Warga mengaku memilih beribadah saat tengah malam agar lebih khusyuk. Ya karena siang juga ada aktivitas ya. Jadi malam juga mungkin lebih khusyuk ya. Lampu-lampu juga lebih bagus lah ya. Iya, lebih gemerlap. Di tahun 2025 ini, Sio Ular dikaitkan dengan unsur kayu yang melambangkan pertumbuhan dan kreativitas dalam ramalan astrologi Tionghoa. Ular digambarkan sebagai simbol kecerdikan, kebijaksanaan, dan kemampuan beradaptasi. Malamnya yang jelas nih hujan terus nih. Soalnya pergantian tahun dari naga ke ular. Mungkin dari naga ini kan banyak bencana kayak banjir, kebakaran. Kita berharap karena tahun depan si ular kayu lah itu lebih baik gitu. Lebih jinak ya, karena ini kan ada hubungannya juga sama mitos dari binatang ular. Kalau kadang-kadang diganggu aman aja ya. Aci menambahkan rangkaian ibadah Imlek sendiri cukup panjang hingga nanti berlangsungnya Cap Gome. Bahkan tahun ini tepat 100 tahun berdirinya kelenteng yang nantinya turut diadakan aksi bakti sosial. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, fenomena menarik terjadi di perkebunan milik Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan, Haji Jahrian. Pasalnya dari ratusan pohon pisang Cavendish yang ia tanam, salah satu pohon mampu menghasilkan hingga 6 tongkol pisang dalam satu batang. Kita simak liputannya. Selain menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan, Haji Jahrian juga aktif melakukan eksperimen atau fermentasi pupuk organik di bidang pertanian. Salah satu kegiatannya adalah membudidayakan pohon pisang Cavendish yang hasilnya digunakan untuk konsumsi pribadi. Namun baru-baru ini, dari ratusan pohon pisang Cavendish yang ia tanam di perkebunan pribadinya di kawasan kota Citragraha, terdapat satu pohon yang mampu menghasilkan hingga 6 tongkol atau jantung pisang dalam satu batang. Haji Jahrian mengungkapkan bahwa kejadian ini adalah sebuah fenomena alam yang luar biasa. Menurutnya hal ini tidak lepas dari kekuatan alam yang bekerja di luar kendali manusia atau atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun juga menyebutkan apa yang terjadi bukan semata-mata hasil dari perawatan yang dilakukan, tetapi lebih kepada kehendak alam yang menunjukkan keunikannya. Terlebih fenomena ini semakin menarik karena terjadi di tanah rawa atau gambut yang biasanya dianggap kurang ideal untuk pertumbuhan tanaman. Sementara itu, selain pisang Cavendish, di lokasi ini juga terdapat perkebunan jeruk, kopi, kurma, dan budidaya ikan, serta banyak lagi yang lainnya. Rido melaporkan untuk Banjar TV.
Ya pemirsa, menutup kebersamaan kita kali ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ilham Nur menyosialisasikan peraturan daerah Provinsi Kalsel nomor 4 tahun 2017 tentang budaya Banua dan kearifan lokal. Kali ini melibatkan komunitas seni yang ada di Banjarmasin. Dan juga perda ini sangat penting untuk kita sosial. Peraturan Daerah Provinsi Kalsel nomor 4 tahun 2017 tentang budaya Banua dan kearifan lokal kembali disosialisasikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ilham Nur berlangsung di Kampung Buku Jalan Sultan Adam, Banjarmasin, Sabtu 25 Januari 2025. Dalam sosialisasinya kali ini, Ilham Nur menggandeng para komunitas seni budaya di Banjarmasin menghadirkan dua narasumber, yakni Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Kalsel Solhan Rofi dan Ketua Dewan Kesenian Banjarmasin Hajrian Syah. Dalam kesempatan itu, Ilham Nur menegaskan pentingnya menjaga budaya dan kearifan lokal dan pelestariannya harus dibarengi pengembangan agar budaya tetap hidup dan bermanfaat bagi masyarakat. Ilham menyebut perda ini telah berusia 7 tahun lebih dan perlu dievaluasi agar lebih implementatif. Untuk itu, respon dari pelaku seni dan budaya ini sangat penting untuk keberlanjutan perda ini. Hasil dari sosialisasi ini juga akan disampaikan kepada Komisi 4 DPRD Kalsel yang secara khusus membidangi budaya dan pendidikan untuk merumuskan langkah-langkah implementasi yang lebih efektif. Dan tanggapan-tanggapan dari semua seniman, pelaku budaya ini sangat penting untuk kita bisa nantinya merumuskan bagaimana perda ini nantinya bisa diimplementasikan langsung. Karena umurnya sudah lumayan lama, sudah 8 tahun. 8 tahun sudah 7 tahun sekian bulan ya, sudah terbit perda ini. Namun sampai saat ini perbuknya belum ada. Dan ini PR bagi kita bersama, kita akan sampaikan kepada Komisi 4 yang membidangi terkait dengan budaya ini untuk bisa nanti dibuatkan RDP lah yang terkait untuk bisa mengimplementasikan tentang lanjut perda. Sementara itu, salah satu narasumber yang juga Ketua Dewan Kesenian Banjarmasin Hajrian Syah menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan komunitas budaya. Hajri berharap perda ini dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat peraturan gubernur, termasuk penyusunan modul untuk penerapan perda di masyarakat secara nyata melalui dorongan kawan-kawan seniman dan budayawan. Jadi mudah-mudahan dengan sosialisasi yang terus dilakukan oleh Bang Ilham, karena perda ini bisa ditindaklanjuti sampai kepada tadi usulan ke Pergub dan bagaimana menjadi modul, menjadi implementasinya di lapangan benar-benar dapat terkawal. Nah, tinggal karena kita kawan-kawan yang hadir hari ini yang memang tergabung dalam beberapa komunitas budaya, itu juga bisa menjadi bagian lah Bang Ilham lah untuk turut mendorong bagaimana implementasinya ini di masyarakat bisa menjadi real kayak gitu. Nah, seperti yang diharapkan kawan-kawan. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, akhirnya waktu jualah yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, mari terus jaga kesehatan kita karena potensi cuaca yang tidak menentu dan tetap selalu waspada. Saya Lianti Risni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Dan pemirsa, selamat mengikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.